Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini forum harian ya, 15 menit doang setiap hari. Jadi saya menerima curhatan ya, teman-teman. Mudah-mudahan yang curhat bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, mohon dimaafkan ya, teman-teman. Dan jawaban saya pun belum tentu yang paling benar. Ya, ini namanya juga menerima curhatan ya. At least teman-teman lega, udah curhat. Yuk, udah ada yang ngacung langsung, Mas Fastison, silakan. Wah, terima kasih Kang Gani. Yuk. Jadi gini Kang, mau curhat di 2 minggu yang lalu itu orderan tuh lumayan Kang, ada di 20 lah semingguan, 20-an itu seminggu, dengan ruasnya pun mantep nih, 4-5 ya lumayan lah gitu. Tapi seminggu terakhir ini anjlok parah nih, jadi kayak cuma laku 4 nih, laku 4 dan ruasnya cuma 1. Nah, ada saran, teman saya itu saran ini kan nggak bener ya, dimatikan semua, ngulangi iklan baru lagi gitu. Nah, apakah itu benar cara yang efektif atau gimana menurut pengalaman Kang Gani? Thank you, Kang. Itu success rate-nya nggak 100% juga ya. Itu layak dicoba sih. Saya juga suka melakukan, tapi nggak selalu berhasil. Kadang ngikutin performa yang sebelumnya. Tapi ada juga berhasilnya. Kalau bisa dibilang 50-50 lah. 50-50. Jadi layak dicoba, Mas Fastison. Oke, siap Kang Gani, thank you. Ya, sama-sama. Sip, singkat jelas padat. Lanjut, Mas Jihad Weh. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Saya tuh mau tanya ya, kalau iklan di grouping tuh kayak gimana ya? Kayak gimana apanya? Ininya, apa namanya, caranya? Atau belum ada fiturnya gitu? Harusnya semua seller udah kebuka sih. Oh gitu. Jadi caranya bikin iklan baru, terus pilih produknya, lalu ada 2 pilihan tuh, grup atau individual. Nah, pilih aja yang grup. Nah, itu di set ROAS-nya. Jadi kalau yang grouping ini dia nggak bisa auto, dia harus pilih ROAS. Terus ini kan, oh gitu, siap. Mudah-mudahan harusnya udah semua seller kebuka sih. Oke? Oke. Sip. Lanjut, Mas Rizky, silakan. Oke, assalamualaikum Bang Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya fitur baru lagi, Kang. Yang peningkatan performa toko itu kan ada 3 tuh ya, yang mode modal dinamis. Itu kan ada penjelasan di situ, pemilihan fiturnya juga kayak presentasi peningkatan berapa persen gitu, frekuensi peningkatan dalam seharinya berapa gitu kan. Terus sama ada optimasi pada periode promo gitu kan, ada turunkan target ROAS gitu. Mungkin kalau itu kayak akselerasi performa ya, Kang? Iya ya, serupa tapi tak sama. Kalau itu hanya di periode promo aja. Jadi kalau itu dicentang dan akselerasi performa dicentang, kepenggalannya 2 kali. Oh gitu, Kang. Terus sama ini, ada satu lagi kan, voucher spesial toko gitu, Kang. Itu yang tampil di toko tuh maksudnya gimana? Tampil voucher atau gimana sih itu? Jadi voucher yang dibikinin Shopee untuk produk kita. Oh berarti itu otomatis dari Shopee aja gitu ya? Itu terserah Shopee aja. Kalau kita centang itu di-on-in. Kalau nggak salah ini kaitannya sama promo ekstra. Jadi kalau yang promo ekstranya nggak jalan, setahu saya nggak bisa buktiin juga karena pusing juga. Itu kalau yang nggak jalan, voucher spesial tokonya nggak terlalu gede nominalnya. Bahkan nggak ada. Oh gitu, Kang. Kalau dari perbandingan sama akselerasi performa tuh mending ngidupin yang mode modal dinamis atau yang akselerasinya ya? Mode modal dinamis beda. Mode modal dinamis itu dia tuh modal ditambahin. Jadi kalau teman-teman di sini yang suka nambahin modal harian nih, misalkan jam 12 bagus, tambahin modalnya. Nah itu mode modal dinamis gunanya. Tapi terakhir saya nyoba mungkin sebulan lalu, dia masih nggak terlalu akurat ya. Oh jadi gitu. Masih suka ngaco. Ini lagi ROAS bagus dia nggak naikin nih, pas lagi jelek dia malah naikin. Terakhir dicoba ya, sekarang nggak tahu, mudah-mudahan udah lebih bagus. Jadi beda sama akselerasi performa. Oh ya, baik Kang, baik Kang.
Ya, sudah terjawab Kang. Terima kasih. Sip, alhamdulillah. Lanjut Mas Muhsinuddin. Ya Kang, makasih Kang waktunya Kang. Ya. Mau tanya pertama masalah dropship Kang. Emang Hmm. dropship, argumen apa yang membuat dropship itu sekarang masih relevan? Soalnya kan kalau di angan-angan harga, kalau kita ke dropship harganya kan pasti lebih mahal daripada supplier atau bahkan daripada umumnya barang gitu. Pertama itu. Kedua, Satu aja, ini banyak yang ngantri. oh ya udah ya itu aja. Sama flash sale toko masih relevan nggak? Masih bantu performa nggak, itu aja. Ntar saya jawab yang dropship aja, karena sekalian promo. Jadi apakah dropship, argumen apa yang bilang dropship masih relevan? Kalau produk tren, nggak perang harga teman-teman. Jual mahal juga laris, percaya sama saya. Jadi kalau kompetitor, supplier mau jual lebih murah, peduli amat kalau produk tren. Nah itu kuncinya kalau main dropship, kan dropship enak, nggak perlu nyetok. Kita bisa jualan apa saja. Mau jualan sekarang jual ini, jual itu, terserah kita, kayak afiliator aja. Dan itu kita nggak head to head sama supplier. Kenapa kayak gitu? Karena FOMO. Orang tuh FOMO. Contoh Agustusan ibu-ibu tuh mau beli produk untuk anaknya untuk di sekolah misalkan. Boro-boro mikirin yang murah. Ada mungkin yang kayak gitu, tapi banyak juga yang boro-boro mikirin murah, seketemunya aja. Makanya nggak kompetisi nggak terlalu berat di produk tren. Makanya kalau saya sekarang fokusnya ke dropship. Makanya ada sindikat dropship. Kalau saya ngebangun sama Mas Sony sindikat dropship, kita kerja sama bareng. Di situ kita ngedropship berjamaah, bahkan ada rakornya. Jadi grup supportnya itu ya kita jualan bareng, suppliernya sama, kita tanya ini kenapa bisa gini, apa bedanya di sini, ya gitu kita kerja sama bareng di ngedropship. Itu argumen saya, Mas Muhsinuddin, kenapa dropship worth it. Okay? Ya, makasih Kang. Siap, jawab nggak? Nah, cukup, makasih. Siap. Yuk Mas Hendra Setiawan, silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Langsung aja Kang ya. Ini kan minggu lalu itu saya nominasi submission itu ternyata harganya itu saya set itu lebih murah gitu kan, dan nggak seimbang sama iklan gitu. Maksudnya iklannya itu kalau ditambahin dengan biaya iklan per konversinya itu di bawah HPP gitu kan. Nah, kalau seperti ini menurut Kang, baiknya kalau saya tadi mau menghapus yang nominasinya gitu kan, saya hapus. Nah, biasanya kalau saya hapus itu langsung down jualannya. Kalau Mas Gani ini mendingan dinaikin ROAS atau dihapus dari nominasi. Nominasi apa dulu nih? Gitu aja. Nominasi bukan termurah, bukan biasa aja kayak mingguan gitu. Oke, pertama kalau Masnya kurang sedekah, nah cobain sedekah banyak-banyak lah dengan jual di kurang HPP. Siapa tahu. Terus sepengalaman saya kalau yang campaign reguler tuh nggak ngefek-ngefek amat. Jadi mending take out aja. Beda kalau termurah di Shopee lumayan ngefek. Nominasi termurah itu lumayan ngefek daripada campaign. Nah kalau udah terlanjur submit, mending iklannya yang dikurangi. Karena daripada repot ke CS kali itu batalnya kalau nggak salah harus ke CS ya. Daripada repot mending iklannya dikurangi, antara budgetnya dikurangi dengan ROAS yang sama dan jangan nafsu, atau ya ROAS-nya ditinggiin sekalian. Saran saya dua itu sih Mas Hendra. Iya, saya juga dua itu gitu kan. Maksudnya lebih ke ROAS-nya tinggiin aja atau udahlah hapus dari nominasi gitu. Kira-kira lebih berat kemana kalau Mas Gani sendiri? Kalau udah terlanjur submit sih lebih baik naikin ROAS. Kenapa? Karena capek itu tadi, capek nge-take out-nya. Oke. Sama sih, saya juga udah begitu tadi. Siap. Mastiin aja kalau pilihan opsi yang saya ambil itu sama lah kira-kira. Oke, Kang Gani terjawab, makasih. Sama-sama. Tapi belum tentu tepat ya teman-teman. Di sini saya ngejawabin bukan saya yang paling jago. Ya karena saya ngumpulin teman-teman di sini aja.
karena nggak semua orang bisa ngumpulin orang kayak gini. Ini ada 45 orang kayak gini sore-sore. Oke, sip. Terakhir, Mas Bara Yuda. Maaf yang lain kayaknya nggak kejawab. Yuk, Mas Bara Yuda, silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin seminggu yang lalu itu saya ngubah foto produk karena performanya menurun. Terus ini saya aktifkan akselerasi performanya. Alhamdulillah performanya baik lagi Kang. Kalau misal akselerasi performa iklannya itu dinonaktifkan, bakal nurun nggak ya Kang? Itu aja. Makasih Kang. Pasti nurun. Pasti nurun. Jauh nggak Makanya- Kang kalau gitu? Oh ya kurang lebih 30%. Saya lihat sih akselerasi performa cukup akurat ya. Jadi kalau kita lempar 10, galatnya iklan sekarang plus 3 lah, minus 3 kurang lebih. Jadi harusnya dapat 7. Kurangnya 30% dapatnya 5. Jadi lumayan akurat sih akselerasi performa. Nah itu kalau dimatiin berarti kan 7 dia, ya turun lah. Secara teori turun dan memang secara di lapangan juga turun. Pasti turun, Mas Bara. Oh gitu ya Kang. Oke Kang. Makasih ya Kang. Siap, alhamdulillah. Teman-teman, itu aja ya. Mohon maaf ya, insya Allah besok lagi. Jadi saya nerima curhatan dan ini saya tekankan jawaban saya bukan paling benar ya teman-teman. Saya bukan yang paling jago, tapi itu saya ada kemampuan aja ngumpulin teman-teman di sini. Ya kita ngobrol bareng. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.